Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada kesempatan ini. Kita akan membahas mengenai RKPD, ya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, kaitannya dengan KUA PPAS atau PPAS-nya dan juga dengan APBA-nya. Baik, mari kita belajar perencanaan supaya kita semua bersama-sama menjadi cerdas dan tahu dan taat kepada aturan yang berlaku. Ya, prinsip yang pertama adalah bahwa RKPD itu tidak boleh berubah seinci pun, ya, terutama sub kegiatannya dan juga pagu anggarannya, baik di dalam KUA PPAS, ya, maupun di dalam RAPBA maupun dalam APBA. Nah, itu prinsip utama. Ya, prinsip utama. Jadi tidak boleh berubah sedikit pun daripada RKPD, ya. Ini sebuah prinsip yang harus kita pahami bersama-sama. Ya, berikutnya mari kita pahami dulu apa itu RKPD, ya. RKPD adalah rencana kerja pemerintah daerah. Itu ada di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Kalau di nasional namanya RKP, rencana kerja pemerintah. Jadi RKPD ini, ya, RKPD ini merupakan satu-satunya dokumen teknokratik, ya, demokratik. Artinya belum bercampur dengan yang bersifat politis, ya, karena itu masih di tingkat daripada pemerintah daerah atau di tingkat TAPD dan juga di tingkat daripada Bapak Kepala Daerah. Kemudian RKPD ini, ya, disusun atau dibangun melalui tiga jalur, ya. Jalur pertama itu ada namanya forum konsultasi publik, ya, di mana forum ini adalah forum untuk seluruh kepala OPD, ya, kepala OPD maupun untuk seluruh kepala daerah, ya. Jadi kepala daerah itu memanfaatkan jalur ini, jalur konsultasi publik, ya, apa-apa yang ingin disampaikan, apa-apa yang ingin dimasukkan tentang visi, program dan arah kegiatan itu adalah melalui forum konsultasi publik. Yang kedua itu melalui reses, ya, reses anggota DPR. Mereka pergi ke lapangan, kemudian mereka mengutip apa-apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, kemudian mereka mengajukannya dalam bentuk pokok-pokok pikiran, ya, pokok-pokok pikiran. Yang ketiga melalui musrenbang, ya, musrenbang, musyawarah rencana pembangunan. Ini diberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat mengajukan apa yang kira-kira yang ingin mereka sampaikan, ya, baik di Musrendes, kemudian juga kepada Musrembang di kecamatan dan juga di kabupaten dan juga di provinsi. Jadi ada alasan, ya, alasan sistem bahwa RKPD ini adalah ranah eksekutif. Jadi tidak ada aturan di Indonesia bahwa RKPD itu harus dibahas dengan DPR, ya, karena dia merupakan ranah eksekutif dan itu merupakan satu-satunya yang bersifat teknokratik, ya, perencanaan teknokratik. Ada satu prinsip bahwasanya RKPD, ya, terutama menyangkut tentang sub kegiatan dan juga mengenai besaran dana dari sub kegiatan tersebut tidak boleh berubah sedikit pun, ya, tidak boleh berubah sedikit pun ke dalam KUA PPAS maupun ke dalam RAPBA maupun dalam APBA, ya, dalam APBA. Mengapa? Ya, ada alasannya. Mengapa tidak boleh berubah sedikit pun? Alasan yang pertama bahwa apabila yang ingin mengubah itu adalah kepala daerah ataupun kepala SKPA atau kepala OPD atau kepala dinas dan badan, mereka sudah diberi kesempatan dalam forum konsultasi publik. Jadi tidak ada alasan lagi mereka untuk melakukan perubahan-perubahan, ya. Kalau yang kedua, kalau yang mengubah itu adalah anggota DPR, ya, DPRK atau DPRD, mereka juga sudah diberi kesempatan di dalam pengusulan melalui POKIR, ya, melalui reses mereka. Yang ketiga, kalau ada masyarakat yang ingin mengubah RKPD tersebut, mereka sudah diberi kesempatan di dalam hal dalam hal musrembang, ya. Jadi tidak ada alasan lagi mereka untuk mengubahnya karena semua pihak sudah diberikan kesempatan untuk memanfaatkan jalur RKPD ini dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak ada lagi upaya-upaya setelah RKPD ini disahkan kemudian diubah, ya, diubah. Nah, jadi tadi sudah saya sampaikan tentang prinsip pertama bahwa RKPD
KUA PPAS dan juga RAPBD dan juga APBD tidak boleh berubah sedikit pun, terutama sub kegiatannya dan juga pagu anggarannya. Cuman bisa diubah ya dengan ada beberapa kondisi ya. Ada beberapa kondisi yang bisa diubah. Yang pertama kebijakan pusat ya, di pusat mereka misalnya dari kita kan membangun RKPD ini berdasarkan dana tahun yang lalu. Misalnya RKPD tahun 2027 yang akan datang, kita membangunnya dari dana yang ada di tahun 2026 ya. Berapa DAU-nya dan sebagainya. Jadi kalau misalnya DAU-nya pada RKPD 2026 misalnya, kita taruh misalnya 1,3 triliun, tapi tiba-tiba turun dari pemerintah itu hanya 1,2 triliun, maka itu boleh dilakukan perubahan terhadap isi daripada RKPD ya di dalam KUA PPAS dan juga dalam RAPBD, karena biasanya itu PMK itu terbit setelah waktu pembahasan di DPR ya, biasanya keluarnya sekitar di bulan-bulan 10 atau bulan 9 gitu, atau bulan Agustus paling cepat ya, sehingga kebijakan-kebijakan tersebut boleh kita menyimpang daripada sub kegiatan yang ada di RKPD, tapi itu pun hanya bersifat jumlah dananya saja yang kita kurangi. Kemudian hasil yang kedua, hasil dari fasilitasi ya. Hasil dari fasilitasi dari misalnya dari provinsi ataupun dari Kemendagri, karena ada beberapa saran-saran dari hasil fasilitasi tersebut, maka RKPD atau dalam KUA PPAS dan dalam APBD-nya boleh berubah atau boleh berubah dari dari RKPD ya, dan itu pun sebagian besar hanya menyangkut tentang masalah alokasi dana. Ya, kemudian berikutnya karena mendesak ya, misalnya dalam perjalanannya Kabupaten Aceh Barat misalnya, dalam perjalanannya tidak dianggarkan uang untuk kebutuhan KTP atau untuk kebutuhan pilkada ya. Nah, itu boleh kita menyimpangi daripada yang sudah diatur dalam RKPD. Kemudian juga karena bencana, yang keempat karena bencana ya, tiba-tiba terjadi kebakaran atau terjadi bencana seperti tahun 2025 kemarin, itu kita boleh menyimpang dalam menyusun RAPBD maupun KUA PPAS dari RKPD yang ada. Kemudian ada masalah teknis penganggaran, misalnya salah nomor rekening, salah sumber dana dan sebagainya. Itu boleh dilakukan perubahan. Cuman pertanyaannya sekarang adalah mengapa banyak terjadi perubahan saat dibahas terutama dengan DPR ya. Begitu dibahas dengan DPR maupun di tingkat dari KUA PPAS maupun dalam tingkat RAPBA itu sering berubah ya. Makanya yang perlu saya ingatkan lagi secara normatifnya bahwa yang berubah itu boleh, tapi hanya rincian kegiatan ya, misalnya dalam sub kegiatan pembangunan jembatan misalnya. Selama ini untuk membangun saja jembatan di satu daerah A ya, tiba-tiba dalam pembahasan dengan DPR mereka perlu di daerah B. Tapi secara sub kegiatan kan tidak berubah, dan juga secara angka mungkin juga tidak berubah. Jadi oleh karena itu perubahan-perubahan seperti itu dapat kita lakukan, tapi dengan 3 syarat ya. Syarat adanya kesepakatan berita acara, kemudian rincian kegiatan harus dicantumkan dalam berita acara tersebut, baik nama proyek, lokasi, besaran dana dan sebagainya. Kemudian juga berita acara itu ditandatangani, kalau memungkinkan itu ditandatangani oleh semua pihak. Cuman sekarang masalahnya banyak juga sub kegiatan yang ada di RKPD ya, baik jumlahnya maupun sub kegiatannya itu berubah secara total di dalam KUA PPAS, di tingkat KUA PPAS misalnya pembahasannya, atau di tingkat RKA atau RAPBA di dalam tingkat pembahasan APBD sering terjadi perubahan. Nah, ini kemungkinan karena tidak semua kita tidak punya kesepakatan untuk memegang peraturan-peraturan yang ada. Misalnya seperti pokir itu adalah legal ya. Ketika pokir itu diperlakukan dengan mengambil fee, mengintervensi siapa yang kerja dan sebagainya, itu kan sebuah pelanggaran. Jadi ini tidak masuk dalam ranah daripada normatif dalam bidang penganggaran. Ya, kembali kita semuanya berpikir sehat
dan sesuai dengan peraturan yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.